Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan sebagai orang-orang percaya. Karena kehidupan kita bukan semata-mata melalui kerja keras kita atau usaha kita. Namun ada Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Dia yang bekerja, Dia yang memperlengkapi kita. Dia yang bekerja, Dia yang menopang kita. Dia yang bekerja, Dia yang memimpin hidup kita seturut dengan rencananya. Puji Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara jatuh bangun umat Tuhan di dalam kehidupan mereka mengikut Tuhan tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan. Bahkan di dalam kejatuhan umat Tuhan, Tuhan menyatakan masa depan yang gemilang bukan oleh kekuatan mereka tentunya, melainkan oleh Tuhan, yaitu dengan kedatangan Mesias. Bagi umat Tuhan di dalam perjanjian lama, mereka memandang Mesias dari jauh, yaitu dari nubuatan yang disampaikan Tuhan. Dan itulah pengharapan yang satu-satunya dan yang terus dinyatakan Tuhan dalam perjanjian lama. Namun kita sebagai orang-orang percaya pada hari ini, kita telah menyaksikan penggenapan akan Mesias, yaitu Yesus Kristus sebagaimana umat Tuhan di masa perjanjian lama. Demikian juga kita hari ini. Kita tidak luput dari jatuh bangun dalam kita mengikut Tuhan. Namun saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara, disitulah saudara, kita bersyukur di dalam jatuh bangun kita. Kita tidak pernah sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan itu yang menopang kita. Itulah tangan yang berlobang paku. Tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 4 ayat 2 sampai ke 6. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion, dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan, di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Yehuda telah mendapat kabar akan ada malapetaka besar yang akan mendatangi mereka karena mereka telah hidup berdosa dan meninggalkan Tuhan. Namun dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan memberikan kabar yang baik, kabar yang menggembirakan, kabar yang memberitahukan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Saudara, bagian firman Tuhan ini yang kita baca memberitahukan kepada kita bahwa Tuhanlah yang memimpin seluruh sejarah dunia ini, bukan manusia. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Saudara, yang pertama, saudara, pengharapan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, Yesaya pasal 4 ayat kedua berkata begini, pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Saudara, di dalam kitab Yesaya,
maka kita mengenal satu kata yang disebut dengan tunas. Saudara, tunas menggambarkan sesuatu yang baru. Dan tunas ini menggambarkan sesuatu pengharapan di tengah-tengah kelam kehidupan manusia. Ketika bangsa Yehuda telah kehilangan seluruh kemuliaannya, dan mereka tidak melihat terang itu dalam kehidupan mereka. Namun Alkitab memberitahukan, yaitu firman Allah berkata, bahwa pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Saudara di sini memberitahukan kepada kita bahwa akan datangnya Mesias. Dan Mesias itu, saudara, dialah yang akan memulihkan seluruh keadaan bangsa yang hancur dan bangkrut itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang Alkitab mau katakan kepada kita sejak dari Kejadian bahkan sampai kitab Wahyu, bahwa pengharapan yang sejati dalam kehidupan manusia hanyalah ada pada Yesus Kristus. Saudara, tidak ada sesuatu pun yang kita bisa andalkan dalam dunia ini. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita harapkan dari dunia ini. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak dapat bertahan, tidak dapat memelihara, tidak dapat melindungi kita, tidak dapat memberikan masa depan bagi kita. Karena dunia ini sifatnya fana. Tetapi saudara, berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dia memberikan hidup itu, dan hidup itu dalam kelimpahannya, yaitu hidup yang kekal, hidup yang bermakna kekal. Dan saudara, ketika masa-masa kegelapan itu meliputi Yehuda, Tuhan memberitahukan bahwa mereka tidak kehilangan pengharapan. Mereka tidak menjadi bangsa yang punah, karena akan datang Mesias. Dialah pengharapan satu-satunya bagi kehidupan bangsa Yehuda. Saudara, itulah yang Tuhan katakan sejak perjanjian lama ini. Dan Tuhan genapi 2000 tahun lalu ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, memberitahukan kepada dunia ini. Hanya satu-satunya pengharapan yang dapat diandalkan di tengah-tengah kegelapan dunia ini, yaitu hanya Yesus Kristus. Sebab dia adalah Mesias, dia adalah Juru Selamat, dia adalah Tuhan itu. Maka dikatakan tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Saudara, hasil tanah berbicara. Yesus berbicara jikalau benih gandum tidak jatuh dan mati, dia tidak akan menghasilkan buah. Disitulah Tuhan Yesus. Dia mati, bahkan benih yang jatuh ke dalam tanah. Dan dia bangkit menjadi sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah selalu berdekat pada Yesus, melekat kepadanya. Karena di dalam dia, saudara, kita tetap memiliki pengharapan apapun yang kita hadapi di dunia ini. Yang kedua, saudara, Yesus Kristus adalah Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita. Dan penyertaannya itu melindungi dan memberkati kita sebagai umatnya. Saudara, itulah yang digambarkan di dalam Yesaya pasal 4. Ketika Yesaya berbicara tentang Mesias. Maka dikatakan, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion. Dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang. Dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik. Dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Saudara, apa yang digambarkan dalam bagian ini adalah sebuah gambaran
yang pernah bangsa Israel lalui, bagaimana mereka berjalan di padang gurun. Pada waktu siang, Allah menudungi mereka dengan awan. Dan pada waktu malam, ada tiang api yang memimpin hidup mereka. Saudara, gambaran ini diberikan Tuhan supaya mereka mengerti bagaimana Tuhan melindungi dan memberkati umat Tuhan, yaitu melalui Mesias yang Tuhan berikan kepada umatnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan ada di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, penyertaan Mesias di dalam kehidupan orang-orang percaya itu bagaikan tudung awan pada siang hari, namun tiang api pada malam hari. Di mana Tuhan melindungi kita, Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita, Tuhan memberikan sukacita dalam hidup kita, yang tidak pernah bisa diberikan dunia ini kepada kita. Saudara, itulah penyertaan Tuhan kepada kita. Disitulah saudara, bagaimana kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbuah. Kehidupan yang bisa memuliakan Tuhan. Karena berkat yang Tuhan berikan kepada kita, bukan sekedar berkat jasmania, tetapi berkat rohani yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus, dialah Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita. Dan penyertaannya itu adalah cukup untuk kehidupan kita. Karena penyertaannya adalah perlindungan dan berkat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Dari kitab Yesaya memberitahukan bahwa sesungguhnya pengharapan kami ada di dalam Yesus Kristus. Dan dialah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Bukan dunia ini. Bahkan ya Tuhan, kami berterima kasih. Sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya, ada Yesus Kristus yang menyertai kami. Yang bagaikan tudung awan dan tiang api dalam hidup kami. Yang melindungi, memimpin, dan memberkati hidup kami. Dengan berkat-berkat rohani yang begitu limpah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tolong kami, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang melekat kepada Yesus Kristus dan mengalami hidup yang berkelimpahan itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.